Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Muhammad Misbahus Surur, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25031171683. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Islam Al-Bisri Semarang pada kelas 9 dengan tema Etika Pergaulan dan Komunikasi Islami. Bismillah, semoga lancar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita bermanfaat. Kepada ketua kelas, kami persilakan untuk maju ke depan. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini kita berdoa. Sehingga berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ketua kelas, bisa kembali ke tempat. Dilihat kanan kirinya sudah bersih? Oke. Selanjutnya absensi hari ini ada yang tidak hadir? Anak-anak? Siapa? Ada? Tidak ada. Alhamdulillah hadir semuanya. Sebelum kita ke materi, ya, kita mereview apa yang sudah kemarin kita pelajari. Masih ingat kemarin belajar apa, anak-anak? Apa? Ayo. Hari akhir. Apa itu hari akhir? Hari berakhirnya dunia dan Oke. Ada berapa macam-macam hari akhir? Ada dua. Apa saja dua? Kiamat subuh dan kiamat. Ya, itu pelajaran kemarin ya. Baik, untuk hari ini anak-anak kita akan belajar tentang etika pergaulan dan komunikasi Islami. Ya. Untuk lebih mendalaminya, ya, kita sebelum memulai pembelajaran supaya fokus, ya, kita tepuk fokus dulu, oke? Ya, fokus. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk tangan buat kita semua. Baik anak-anak, kita akan belajar tentang etika pergaulan. Kelihatan ya? Nah, kita awali juga dengan mengingat ya Allah, ya, dengan tepuk
Allah Maha Penyayang. Ya, sama-sama kita mulai. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, berbagi beritahu. Allah la ilaha illallah. Untuk selanjutnya, sebelum kita mengawalinya, Bapak akan memberikan lembar pretest ya, yaitu untuk mengetahui kemampuan anak-anak ya sebelum kita memulai pembelajaran. Dari itu siapkan, Bapak akan bagikan satu-satu ya. Sambil belakang. Ya, silakan dikerjakan 2 menit saja. Sudah. Ya. Oke, waktunya habis. Kita akan ambil kembali. Silakan dikumpulkan. Baik, anak-anak, kita akan pelajari apa tadi? Etika, pergaulan, dan komunikasi ya. Kira-kira setiap hari kita berkomunikasi apa tidak? Ya. Bergaul apa tidak? Tadi kalian pernah mengalaminya? Tadi habis ngapain kalian? Bergaul dengan siapa? Ya. Berkomunikasi dengan siapa? Teman sama ya. Kita akan coba bagaimana ya, pertanyaannya bagaimana Islam mengajarkan kita berkomunikasi dengan orang lain agar terhindar dari kesalahpahaman. Siapa yang bisa? Oke, tepuk tangan ya. Islam mengajarkan kita untuk memiliki adab yang baik, yaitu berkata jujur ya, kemudian tidak berbohong dan menyampaikan informasi dengan bijak ya. Yang kedua, apa contoh perilaku pergaulan atau komunikasi yang sering menimbulkan masalah di sosial media? Apa? Menyebarkan gosip. Oke, bagus sekali. Yang ketiga, jika kalian melihat teman menyebarkan gosip, apa yang sebaiknya kalian lakukan? Sebagai seorang muslim, kita sebaiknya menasihati dengan cara yang bermanfaat. Kita tidak cukup menyebarkan gosip. Oke, kita tidak boleh menyebarkan gosip, ikut menyebarkan gosip, dan harus apa? Nah, menasihatnya dengan sopan ya. Baik, itu untuk hari ini apa yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah memahami konsep etika pergaulan dan komunikasi. Kemudian yang kedua, menganalisis permasalahan sosial yang berkaitan dengan etika pergaulan dan komunikasi. Yang ketiga, menyusun solusi sesuai prinsip komunikasi Islam ya. Itu untuk tujuan yang akan kita capai hari ini. Etika pergaulan adalah tata krama dan sopan santun dalam interaksi sosial yang didasari pada ajaran Islam ya. Itu pergaulan, tata krama.
Yang kedua, etika komunikasi adalah prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan proses komunikasi agar tidak menyimpang dari ajaran Islam. Ya. Kemudian pengertian daripada etika pergaulan dan komunikasi dalam Islam adalah seperangkat nilai moral dan prinsip berdasarkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang mengatur interaksi dan komunikasi antar manusia agar berjalan harmonis, baik dan sesuai dengan syariat Islam. Salah satu dalilnya yaitu di surah Al-Hujurat ayat 10 ya. Coba kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwana baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Ya, kemudian prinsip etika pergaulan dan komunikasi yang pertama saling menghormati, kemudian jujur, amanah, sopan dan santun, menjaga pandangan dan pergaulan lawan jenis, dan tidak menggunjing dan menyebar fitnah, musyawarah dan saling menasihati. Ya, itu paham sampai sini? Nah, kita akan menyaksikan sebuah video, nanti kalian bisa mengamatinya. Selesai juga kak minggu ya kak. Iya teh kira-kira isinya ya mau pilih kak. Oke. Teh cuma ya kak. Bisa sekarang ada pentas. Kok bisa? Apa jangan-jangan sampai sekarang Pak Didi masih pakai pentas? Kak, masa udah besar masih pakai pentas? Itu loh kan. Kalian bilang mau ketawa-ketawa? Gak ada nih. Apa lah kalian ini wajar sekali pun. Nah, kenapa ya? Kayaknya itu nggak di rumah soalnya tema kemarin sama ibu di gambar. Oh, iya. Wah, itu sih Candy kan? Iya, kita kabar dia. Ayo, ayo. Pentas nih. Apa aja ini? Wajar ini. Pakai pentas. Pakai pentas. Ini masih pakai pentas kan? Aku aja. Baik, anak-anak, dari video tadi kita bisa mengambil sebuah hikmah pelajaran ya. Dari pengamatan video tadi ya, mengapa kesalahan bisa terjadi? Pesan tidak disampaikan dengan baik, kurangnya mendengarkan dengan baik, maksudnya tenaga bicara yang kurang. Ya, betul sekali ya. Pesan tidak disampaikan dengan baik, kurangnya pendengaran ya. Tadi dari video tadi ya, hanya melihat saja tanpa mengecek kebenarannya. Nah, kemudian apa contoh komunikasi yang baik menurut Islam? Jujur dan tidak menyakiti hati orang lain. Jujur dan tidak menyakiti hati orang lain. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat yang menjawab tadi. Nah, kira-kira dari video tadi ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, sedikit saya jelaskan tadi video tentang
bagaimana seorang pertemanan itu bisa hancur, bisa rusak karena salah berkomunikasi ya, salah paham dalam mengartikan ada barang yang di dalamnya yang tidak berupa apa, pempes ya, kemudian salah paham disampaikan ke teman-temannya. Itu benar apa tidak? Ya, tidak benar ya. Maka dari itu, dari video tadi kita bisa mengambil, sebelum kita menyampaikan informasi ke orang lain, kita harus apa? Ya, tabayun dulu, harus mengecek apakah itu benar atau tidak. Ya, baik, untuk pemahamannya anak-anak, saya akan bagikan lembar kerja yang dimana kalian nanti berkelompok. Ya, silakan untuk dikerjakan. Ya, silahkan kerjakan LKPD tersebut dengan durasi waktu 10 menit ya sampai 15 menit ya. Kalau sudah nanti kita presentasikan hasil diskusi dari teman-teman anak-anak semuanya ya. Yuk, diisi nama kelompoknya. Udah, sembarang. Diisi. Ada kesulitan apa? Ada kesulitan apa? Ini ayatnya. Ya, 1 menit lagi. Habis ini kita presentasikan. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Belum.
Baik, karena waktu sudah selesai, kita beri kesempatan untuk kelompok 1 maju. Kepada kelompok 1 kami persilahkan. Yuk, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil LKPD kami. Nomor 2, nilai-nilai Islam mana yang dilanggar dalam kasus ini? Yang pertama, kejujuran dan berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Yang kedua, menjaga persaudaraan dan menghindari permusuhan. Yang ketiga, menjaga kehormatan dan harga diri orang lain. Fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nomor 4. Buatlah solusi yang sesuai prinsip komunikasi Islami untuk menyelesaikan konflik. Mendorong komunikasi yang jujur dan sopan jika diperlukan agar aturan grup yang jelas. Mendorong sikap sabar dan menghindari reaksi berlebihan. Oke, ini apakah ada pertanyaan? Pertanyaan berlebihan. Ya, Mas Fadil, coba. Hukum menyebar hoaks di WhatsApp adalah haram karena termasuk perbuatan dusta atau berbohong dan bisa juga menyebarkan fitnah. Ya, bagus sekali ya. Sudah, nggak ada yang lagi? Kalau nggak ada bisa Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa teman-teman? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2, silahkan maju ke depan. Ya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan LKPD kita. Tugas pertama, nomor 1, identifikasikan masalah yang muncul dalam kasus tersebut. Terjadinya kesalahpahaman dan pertengkaran di antara teman-teman sekelas akibat gosip tersebut. Penyabaran cerita tentang kesalahan teman memastikan tanpa kebenarannya sehingga menimbulkan fitnah. Soal nomor 2, nilai-nilai Islam mana yang dilanggar dalam kasus ini? 1. Larangan gibah, membicarakan keburukan orang lain. Larangan fitnah, menyebarkan berita yang belum tentu. Menjaga lisan, berbicara dengan kata baik. Menjaga kehormatan sesama muslim, tidak menghormati privasi dan martabat teman sekelas. Ada pertanyaan tentang LKPD yang kami kerjakan? Ada yang perlu ditanyakan? Bagaimana cara kita agar tidak terpakan kita membahas? Periksa kebenaran sumber, cek fakta di sumber terpercaya dengan langsung sebar sebelum yakin. Ya, bagus sekali, tepuk tangan. Yang dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa teman-teman? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan sekali lagi. Baik, yang selanjutnya kelompok 3 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiri di sini ingin menyampaikan tentang permasalahan grup WhatsApp kelas. Nilai-nilai Islam mana yang dilanggar dalam kasus ini? Ghibah atau menggunjing, menyebar berita tanpa tabayun dan fitnah. Buatlah solusi yang sesuai prinsip komunikasi Islami untuk menyelesaikan konflik. Tabayun menasihati dengan bijak, bermusyawarah, menjaga lisan, dan mempererat persaudaraan. Apakah ada pertanyaan? Dampaknya itu berdosa, menimbulkan pepecahan dan permusuhan, terus menyakiti perasaan orang lain. Ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan sekali lagi buat kelompok 3. Ya, terakhir kelompok 4. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan menjelaskan hasil Nomor 1, identifikasi masalah yang muncul dalam kasus tersebut. Grup WhatsApp tersebut sering digunakan untuk membicarakan hal-hal pribadi tentang teman kelas. Beberapa siswa mulai menyebarkan cerita tentang kesalahan teman. Nomor 2, nilai-nilai Islam mana yang dilanggar dalam kasus ini? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan teman di media sosial? Gunakan bahasa yang sopan dan baik. Pikir sebelum menulis atau mengetik pesan. Terus jangan menyebarkan aib atau rahasia teman. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan sekali lagi buat kelompok 4. Ya. Jadi dari hasil diskusi tadi ya, kita menemukan beberapa hal ya. Yang pertama tadi terkait dengan penyebaran informasi yang tidak pasti ya. Akhirnya menimbulkan apa? Ya, kegaduhan, permusuhan ya. Perpecahan ya. Jadi sehingga temannya tidak ada yang tidak senang dengan hal itu ya. Nah, nilai-nilai apa yang tadi dilarang ya, yang dilarang dalam agama Islam ya? Yang pertama ghibah ya, kemudian fitnah ya, terus yang ketiga apa? Penyebaran berita hoaks ya. Itu semuanya melanggar nilai-nilai Islam ya. Tadi sudah dikatakan beberapa dalil di surah Al-Hujurat salah satunya ya. Jangan saling mencela satu sama lain ya.
Terus solusinya apa? Supaya grup di WhatsApp itu bisa tentram, bisa ayem, bisa kondusif ya, yaitu dengan memberi informasi yang pasti, yang jujur ya, dan tidak menyebarkan berita hoax, tidak menggunjing di dalamnya, kan begitu ya. Itu dari sini anak-anak paham? Alhamdulillah. Oke. Yang selanjutnya ya, kita akan kasih soal post-test ya, sebagai bentuk pemahaman dari anak-anak dalam memahami mata pelajaran ini tadi, materi yang kita diskusikan tadi ya. Ini post-test hasil akhir ya, silakan dikerjakan dengan baik, dengan durasi waktu kurang satu. Ada yang sudah pas semuanya? Sudah. Oke, waktunya 10 menit sampai 15 menit. Baik, waktunya habis, silakan dikumpulkan kembali. Ya, bagaimana untuk hari ini anak-anak? Apa yang kita pelajari hari ini? Etika pergaulan dan komunikasi ya. Tadi bagaimana etika pergaulan dan komunikasi yang baik secara Islami ya? Dengan cara apa tadi? Jujur, berkata sopan ya. Kemudian ya, tidak menyebarkan berita hoax ya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini berkaitan dengan etika dan komunikasi Islami ya. Dan ini menjadi kegiatan atau materi yang kita kaitkan di kehidupan kita sehari-hari ya. Kita bergaul, kita berkomunikasi dengan orang lain, itu harus menggunakan tata cara yang sesuai dengan apa? Ajaran dalam Islam ya. Oke. Dan terakhir ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Nah, silakan kalian tulis perasaan atau apa yang kalian rasakan hari ini ya, ketika belajar. Nanti ditempel di depan di papan tulis ya. Ini jangan salah ya, yang ditempel yang ada lemnya.
Ya, silakan kalian tulis dan maju satu-satu ditempel di depan. Yang sudah boleh langsung maju menempel. Ya. Ya sini. Wah, perasaannya apa dulu mas? Perasaannya? Perasaan saya ceria dan senang sekali. Oke, ceria dan senang. Bisa ditempel. Ya, yang lain yuk. Maju. Apa perasaannya? Menyenangkan dan seru begitu. Menyenangkan dan seru banget. Ya, yang lain bisa mengikuti langsung. Ayo. Sangat senang sekali, Pak. Senang sekali. Bahagia menyenangkan. Bahagia menyenangkan. Baik. Sudah semuanya ya? Ya. Semuanya senang hari ini? Bahagia? Ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang hikmah apa yang bisa diambil dari kita belajar etika komunikasi dan penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang itu ya. Untuk hari ini karena waktunya sudah selesai, bisa ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita akhiri ya. Ketua kelas bisa maju ke depan. Oke teman-teman, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Terima kasih ketua kelas bisa kembali ke tempat. Baik anak-anak, karena pertemuan kita sudah selesai dan alhamdulillah hari ini sudah kita lalui bersama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini benar-benar bermanfaat untuk kita dan mendapatkan berkah ya. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.